Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Jadi gimana Gus hari ini? Apa kegiatan? Atau lah Pak, dari pagi kayaknya pusing kali pikiran saya. Oh, pusing Gus. Pusing gimana nih kira-kira nih? Bisa dijelaskan kira-kira pusingnya gimana? Pusing belum makan atau pusing gimana nih? Gimana ya Pak? Saya mau bilangnya agak ragu. Ya terlalu banyak pikiran Pak gitu. Oh gitu. Nah jadi sekarang gini Gus. Karena Agus datang kemari, ya, saya sebagai guru bimbingan konseling bisa sedikit membantu Agus untuk menyelesaikan masalah yang Agus alami. Tapi sebelum itu Gus, saya jelaskan dulu proses konseling yang kita lakukan nanti itu sifatnya rahasia. Jadi saya sendiri sebagai seorang guru konseling nggak boleh menceritakan ini kemana-mana. Jadi supaya Agus juga lebih nyaman untuk berbicara. Dan selanjutnya saya minta Agus menceritakan permasalahannya itu dengan jelas, tidak ada yang ditutupi agar saya juga mudah untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai permasalahan yang Agus hadapi. Oke Gus. Gimana ya Pak? Sebenarnya itu masalah pribadi saya. Ya. Tetapi kalau saya tidak speak up atau berbicara kepada orang lain akan menambah pikiran kepada diri saya sendiri. Gimana ya Pak? Jadi keluarga saya itu entah kenapa sering bertengkar gitu Pak. Oh sering ada masalah. Ya terus? Gimana ya? Padahal kalau dilihat dari keduanya itu sama-sama baik. Iya. Tapi dari ibu saya ini Pak, dia terkadang terlihat baik, terkadang tidak gitu kepada ayah saya. Oh, artinya di sini ada permasalahan keluarga yang terjadi dalam keluarga Agus. Terus Gus? Gitu Pak. Terkadang ada suatu saat ibu saya ini mendiami ayah saya Pak. Saya tidak tahu apa masalah dari ibu saya sehingga ibu saya ini mendiami ayah saya. Nah Gus, jadi sedikit saya boleh tanya nih, kira-kira permasalahan yang ada dalam keluarga Agus tersebut dampaknya kepada Agus apa nih? Dampaknya sedih aja gitu Pak. Agus merasa sedih. Ya kayak saya berpikir kenapa keluarga saya begini, tidak seperti keluarga orang lain. Oh begitu. Nah kejadian ini udah lama terjadi Gus? Lumayan sudah lama Pak, sekitaran 2 tahunan gitu. Oh udah lama. Namun orang tua sama Agus gimana responnya? Biasa saja Pak. Biasa saja. Tetap baik, tetap tidak terjadi apa-apa. Sama Agus masih oke-oke kan? Masih fine aja. Masih fine-fine aja. Nah Gus, kalau boleh saya simpulkan sebenarnya masalah ini terjadi pada orang tua Agus. Ya, jadi kita sebagai anak, ya kan, tidak bisa terlalu berlebihan mencampuri masalah yang terjadi dalam hubungan kedua orang tua kita. Wajar sih kalau Agus sedih. Wajar, namanya Agus melihat di luar ada keluarga yang rumah tangganya itu lebih baik daripada Agus. Namun itu semua tidak menjadi penghalang untuk Agus jadi lebih baik, kan gitu. Kesedihan itu Gus hal yang biasa, tapi jangan dibawa ke dalam hati. Jangan terlalu berlarut-larut. Karena
karena nanti juga bisa berdampak kepada hal-hal lain, yaitu bisa merugikan diri Agus sendiri sih. Kalau Agus sedih, Agus nggak semangat, tentu hidup Agus kan jadi nggak bisa nyaman kan gitu. Agus pun berpikir, wah buat apa sih aku gini-gini. Nah, jangan. Jadi masalah yang terjadi di dalam keluarga Agus tuh sebagai pelajaran bahwasannya ke depan aku tidak mau seperti keluarga yang orang tuaku kan gitu. Tapi selagi orang tua Agus masih bagus sama Agus, masih sayang sama Agus, itu hal yang bagus gitu. Dan nggak ada masalah yang berat nih kan ceritanya. Yang Agus hadapi cuma sedih aja. Sedih, merasa depresi ada? Stres? Enggak kan? Jangan sampai dong ya kan? Jangan sampai. Artinya Agus nggak boleh sedih. Orang tua Agus Agus doakan saja sebagai anak, kita hanya bisa mendoakan. Karena kita tidak bisa mencampuri urusan orang tua kita terlalu jauh. Mungkin Agus bisa mengingatkan dengan cara yang sopan, ya kan? Tapi tidak bisa ikut campur terlalu dalam, karena kita sebagai anak harus menghormati orang tua dan harus berbakti kepada kedua orang tua apapun yang terjadi. Sejelek-jeleknya orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Sejahat-jahatnya mereka tetap orang tua. Karena mereka ada kita. Tanpa ada mereka, kita nggak ada. Jadi kita nggak bisa. Tugas Agus sebagai anak adalah berbakti kepada orang tua, mendoakan mereka semoga masalah yang terjadi dalam keluarga Agus bisa segera terselesaikan. Seperti itu Gus. Dan Agus nggak boleh sedih. Agus harus semangat. Apa yang terjadi harus menjadikan sebuah pelajaran. Oke Gus. Jadi gimana perasaan Agus setelah bercerita? Perasaan saya sekarang sudah lebih tenang ya Pak, karena saya sudah speak up tentang diri saya kepada orang lain termasuk Bapak. Jadi beban pikiran yang saya rasakan tidak terlalu berat. Sedikit lebih ringan. Sedikit lebih ringan. Ya. Jadi Agus harus ceria, harus bahagia, harus senang. Jangan ketika ada masalah dipendam atau nggak mau cerita, nggak mau mencari solusi, nggak mau berkonsultasi. Nah ini salah satu proses konseling atau berkonsultasi, mencari cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan ini adalah salah satu usaha kita untuk keluar dari masalah. Kalau kita diam aja, kita mau cerita ke siapa? Nggak tahu, ya kan? Nangis, kan ada yang gitu kan? Stres, depresi, akhirnya menjadi beban. Hidup nggak tenang, nggak nyaman, terus ya nggak enak lah kan gitu. Oke Gus. Nah, jadi kira-kira ada lagi yang mau disampaikan atau ada lagi hal-hal yang kurang jelas? Kemungkinan tidak ada Pak. Nggak ada, cukup sampai di situ. Ya cukup sampai di sini karena dari pembahasan kita saya sudah mengeluarkan isi pikiran saya semua kepada Bapak. Dan udah bisa tahu lah ya gambarannya ke depan harus seperti apa, harus bagaimana ya kan. Sekolah baik-baik aja kan Gus? Alhamdulillah baik. Oke, kalau itu yang terpenting, jaga kesehatan, sekolah baik-baik aja dan tetap semangat. Oke Gus, terima kasih udah datang kemari, udah berkunjung ke tempat saya, berceritakan hal-hal pribadinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat.